Tadi disinggung-singgung oleh Pak Ketua bahwasanya sekarang kita sedang banyak bencana, baik bencana alam maupun bencana penyakit dan sebagainya, virus. Mudah-mudahan berakhir tahun 2021 menuju 2022 semuanya sehat-sehat, jauh dari bencana ini. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat ini saya akan membahas ungkapan atau sabda Rasulullah SAW yang terukir dalam sebuah kitab, judulnya Kitab Fadhailus Syuhur. Ternyata bencana alam, bencana penyakit, wabah dan sebagainya itu masih masuk kategori bencana kecil. Ternyata ada bencana yang lebih besar, lebih berbahaya dari itu. Lebih berbahaya daripada tsunami, lebih berbahaya daripada longsor, lebih berbahaya daripada banjir. Bencana apa itu? Ada sebuah ungkapan Rasulullah SAW dikutip oleh Syekh Ahmad Ibnu Abil Hawari dalam kitab Fadhailus Syuhur, dikutip lagi oleh Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Ma ibtalallahu 'abdan bi syai'in asyaddu minal ghaflah wal qaswah. Ternyata ada dua bencana yang lebih besar, lebih dahsyat, dan bencana itu suka menimpa diri kita. Lebih besar daripada bencana alam, lebih besar daripada penyakit. Bencana apa itu yang menimpa diri kita? Ada dua. Yang pertama ghaflah, yang kedua qaswah. Apa itu ghaflah? Lalainya hati, lupanya hati dari Allah. Ketika hati kita lupa kepada Allah, berarti kita sedang dilanda bencana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bencana itu lebih berbahaya daripada bencana alam. Sedetik saja hati kita lupa dari Allah, berarti kita sedang tertimpa bencana besar. Sedetik saja, apalagi kalau lama. Sedetik saja hati kita tidak ingat pada Allah, berarti kita sedang tertimpa bencana yang sangat besar. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita sering lupa kepada Allah? Sering lupa atau ingat terus? Hah? Kenapa? Pertanyaannya, ini yang pertama kita bahas ghaflah dulu. Bencana besar itu yang pertama ghaflah, lupanya hati. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan al-ghaflah anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa hati kepada Allah lebih berbahaya daripada masuk neraka. Kenapa lupa kepada Allah dikategorikan musibah yang besar, bencana besar? Karena kalau hatinya lupa kepada Allah, itu penyebab kita berani berbuat maksiat. Saya yakin kalau orang hatinya ingat Allah, tidak akan ada yang berani berbuat maksiat. Tidak akan. Ketika kita berani berbuat maksiat, itu tandanya kita sedang lalai. Tandanya kita sedang lupa kepada Allah. Pertanyaan anak bapak-bapak, kosong maksiat Pak? Ngerti sudah? Ngerti. Bapak-bapak suka melakukan maksiat kita? Tara? Oh alhamdulillah tidak ya. Kalau saya mah sering Pak maksiat. Ketika kita maksiat, itu tandanya berarti kita sedang lupa kepada Allah. Contoh maksiat apa? Yang paling sulit dihindari oleh kita, yang pertama maksiat lidah. Lisan, Masya Allah. Ini lisan ini gak pernah berhenti-berhentinya dari ngegosip, dari ngerumpi, dari ngomongin orang, ghibah. Ketika kita ghibah, asyik dengan teman di kantor, hey brother, hey bro, ketemu dengan teman di kantor, apalagi habis libur, sono, Senin masuk kan sono, 2 hari libur, gimana kabarnya? Katanya si Anu ini ya, si Anu ini ya, suka begitu Pak? Masa ini barang suka begitu? Nah itu maksiat Pak. Bully nggak apa-apa. Ngebully apa lagi Pak? Paling ngebully, menyakiti orang, berarti lisannya tidak bisa dijaga. Mohon maaf, salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena bisa menjaga lisan. Mulutmu harimaumu, ketika mulut tidak bisa dijaga, maka orang lain tersakiti. Ada yang tentang mulut? Oh kadang-kadang.
Mohon maaf. Ngegibah itu asyik loh. Ketemu dengan teman sekantor, kosong ya, kosongnya. Saya yakin semuanya suka. Ya kenapa saya bisa begitu? Saya juga suka. Gak terasa kalau ketemu teman, masya Allah, Pak Asep. Pokoknya saya amati ini berdasarkan hasil penelitian. Itu saya amati setiap ada riungan di sana ada ngomongin orang. Betul tidak? Setiap berkumpul di sana ada gibah. Berkumpul di kantor, berkumpul di rumah, berkumpul di hajatan, mau pernikahan, khitanan, pesta ulang tahun, syukuran apa saja. Isinya syukuran, isinya pernikahan, tapi di dalamnya kadang-kadang ada gibah. Ada ngomongin orang asik. Ketika kita asik kemarin berarti hati kita sedang lalai. Bencana Pak. Kita ini berarti korban-korban bencana ini. Makanya sekarang nih panitia ngadain acara kegiatan rohani ini dalam rangka posko peduli korban bencana ini. Ini tuh posko peduli. Kenapa posko? Ngingetin. Ngingetin atas izin dari Ketua Pengadilan Agama supaya Pengadilan Negeri apa? Kemarin habis ini pengajian di anggota Pengadilan Agama di Jurusita di Terima Kasih jadi rata. Atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri, adakan kegiatan rohani ini posko peduli korban bencana agar anggota-anggota seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri tidak terkena bencana. Jadi ini korban evakuasi. Kita sudah dievakuasi korban bencana, bukan bencana banjir, bukan bencana longsor, tapi ini bencana goflah, lalai kepada Allah. Saya yakin semua orang terkena bencana ini. Sering lupanya kepada Allah. Buktinya ketika kita maksiat berarti lupa. Aduh ini contoh kecil saja yang namanya gibah, asyik sekali ibu-ibu ya. Lagi sambil arisan, sambil ini ngerumpi, masya Allah nggak terasa. Perjalanan dari Majalengka ke Bandung udah berapa tema yang kita omongin. Jangankan jauh-jauh perjalanan Pak. Contohnya saja Pak Zep, kalau kita mau ngehadirin akad nikah, itu nikah namanya ibadahnya ngengah di Bandung. Kita yang hadirnya malah dosa jadi gibah Pak. Contoh, pengantin laki-laki belum juga datang. Kita udah ramai ngegosipin. Lelet pisan. Telat pisan ini pengantin laki-laki. Kemana? Telat amat. Ganti aja ganti. Satu, dosa gibah. Pas begitu datang, selamat datang kepada rombongan calon pengantin pria di tempat kediaman calon pengantin wanita. Kita udah bisik-bisik lagi. Loh, kok mau-maunya dia kawin sama gituan ya? Ceweknya cantik, putih, tinggi, cowoknya pendek, hitam, hidup lagi. Kayak Pak Kiai. Tentu saudara, tapi mohon maaf Pak Ketua, saya dulunya kayak jadi hakim, nggak lulus, kurang tinggi. Kalau hakim tingginya berapa ya? 165. Kalau saya kan cuma 152. Ini cita-cita ya pengen jadi hakim, tapi nggak lulus karena kurang tinggi. Tapi jadinya jadi kiai. Tapi alhamdulillah gara-gara jadi kiai jadi bisa nyeramahin hakim. Jadi saya nggak jadi hakim tapi bisa nyeramahin hakim. Aduh, puas. Tapi mohon maaf Pak Ketua, nggak rugi jadi orang pendek. Orang pendek itu banyak untungnya. Akeh untungnya jadi wong Jawa. Kenapa orang pendek itu ada kaidah yang mengatakan al-qasir nisful fitnah. Orang pendek biasanya cerdas. Kenapa orang pendek cerdas? Kalau orang pendek mau otak dengan hati berdekatan. Deket. Punten bukan lagi mengira yang tinggi tapi lagi membela yang pendek. Jadi orang pendek biasa pintar, yang pintar biasa pen. Kata ibu-ibu, Pak Kiai kok suami saya pendek tapi nggak pintar, itu musibah. Musibah doi. Alhamdulillah. Kembali tadi di pengantin udah 2 tuh gibah. Pas akad nikah, saya terima nikahnya Neng Ai, putrinya Bapak Adroni dengan diri saya. Pak Adroni? Enggak ada. Dengan diri saya, dengan mas kawin 4 kg besi dibayar tunai. Udah bisi-bisi lagi, nggak mau modalin mas kawin pakai besi. Udah berapa Pak dosa? 3. Pas beres akad nikah, mangga untuk para tamu mencicipi hidangan ala kadarnya. Udah bisi-bisi lagi, katanya pegawai pengadilan. Menunya cuma dengan kentang. Katanya
hakim. Contoh ya, contoh. Kok cuma aku Pak ya? Kok cuma berarti Pak Ketua peka ini. Air putih lagi Pak ya. Ini kalau saya ceramah di kantor yang lain Pak biasanya air susu. Tapi di pengadilan alhamdulillah air putih. Tapi saya nggak apa Pak, lebih baik air putih daripada air susu. Karena sudah diteliti di Unpad di Fakultas Kedokteran bahwa air putih itu masih masuk nominasi air yang masih murah. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Semoga biar nggak ngantuk aja. Jadi inti dari ceramah itu kan materi tersampaikan tapi suasana segar. Karena saya kan kuliah di Fakultas Dakwah. Di Fakultas Dakwah itu ada ilmu retorika. Dalam ilmu retorika itu tujuan pidato itu ada 4. Ceramah itu harus tercapai 4 tujuan. 1, to inform, menyampaikan informasi. Ceramah itu harus ada informasi yang disampaikan. Yang kedua, to educate, harus mendidik sifatnya, harus bersifat edukatif materinya. Yang ketiga harus to entertain, harus menghibur juga, biar jemaah nggak jenuh. Ya biasa, lumayan kan menghadiri pengajian jadi bahagia. Yang banyak utang, banyak cicilan jadi bahagia. Saya yakin ini wajah-wajah cicilan. Saudara, cicilan rumah, cicilan mobil, SK masih digadeng kan? Ini contoh kayak gitu. Jadi yang keempat ada to influence, harus mempengaruhi jamaah agar mau berbuat kebaikan, terbawa kepada apa yang kita sampaikan. Nah, kembali kepada pokok persoalan, saya lagi menyampaikan goblok tadi, dosa ya gibah, masya Allah, baru udah 4 tuh. Pas prasmanan ada yang ngambil nasi ngumpul 7 centong. Kita udah bisik-bisik lagi. Kata istilah Sunda gini, dulu itu situ kok kalau manggil mulut. Enggak tahu malu, kondangan cuma 20.000, mengambil nasi 7 centong, anak 4 di bawah, anaknya ada yang ngambil somai, ngambil bakso lagi, masya Allah. Baru menghadiri akad nikah udah 5 kali dosa lah kita. Yang kehitung dulu. Hah? Yang kehitung itu yang kehitung Pak. Belum di mobilnya tadi kita mau berangkat kondangan, nanti pulang dari sana di mobil tuh ngomongin lagi. Masya Allah, itu yang kehitung. Kenapa kita bisa nggak terasa itu berbuat dosa? Goflah hatinya Pak. Saya yakin kalau hatinya tidak goblok tidak akan berani berbuat maksiat. Gibah itu contoh kecil gibah. Makanya mohon maaf Pak, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Hati-hati terhadap gibah, ngomongin wong sejen, ngomongin orang lain. Sebab gibah ngomongin orang lain dosanya lebih besar daripada zina. Zina dan ngomongin orang dosanya lebih gede ngomongin orang. Kok jadi? Ini bukan untuk disimpulkan. Kok jadi sih? Hadis ini bukan untuk disimpulkan. Berarti disimpulkan jadi mending zina. Bukan berarti mending zina. Oh, Bapak langsung jadi. Bukan mending zina Pak. Bukan mending zina. Zina besar dosanya, tapi ghibah dosanya lebih besar. Kenapa? Ghibah dosanya lebih besar karena kalau zina dosanya hanya kepada Allah, hablum minallah. Tapi kalau ghibah ngomongin orang, dosanya bukan hanya kepada Allah, tapi dosanya kepada orang yang kita omongin. Maka minta maafnya bukan tidak cukup dengan istighfar. Bapak 1000 kali baca istighfar nggak bakalan diampuni dosa ghibah. Kenapa? Karena dosa itu bisa dimaafkan ketika Bapak minta maaf sama orang yang kita omongin. Mohon maaf, kalau bapak-bapak ngomongin Pak Ketua, ini misal, karena di lembaga lain banyak ketua diomongin sama anak buahnya. Pak sering Pak. Ya resiko jadi pimpinan Pak. Mohon maaf, bapak-bapak ngomongin ketua yang sekarang kok ini. Misal, pasti beda-beda ketua itu pasti ada gosipnya. Kalau bapak-bapak ngomongin Pak Ketua, Bapak istighfar 1000 kali nggak akan diampuni Pak. Bagaimana supaya diampuni? Minta maaf langsung sama Pak Ketua. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Harusnya begitu kata Bapak. Pak Ketua, mohon maaf kemarin sore kita habis ngerumpi ngomongin Bapak. Moga Bapak memaafkan. Kata Pak, ya udah saya maafin.
bebaslah dosa itu. Tapi kalau nggak minta maaf, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Makanya dosanya lebih besar daripada zina. Itu Pak, bukan berarti jadi mending zina. Tapi karena dosanya, kalau zina kadang-kadang setelah zina tobat ya. Tobat ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, tapi kalau gibah nggak pernah ditobati Pak. Karena udah nggak merasa dosa. Masya Allah, ketika nggak merasa dosa, maka kita dosanya tambah besar, tambah besar. Na'udzubillah ini. Itulah kenapa kita berbuat dosa itu, karena kita goflah. Saya yakin Pak Ketua, kalau di Indonesia tidak ada yang goflah, pengadilan tidak akan ngurus perkara. Tapi jadi nganggur ya. Tapi nggak ada, kenapa orang bisa ada kasus? Ada kasus korupsi, ada kasus pembunuhan, ada kasus pemerkosaan, ada kasus perkelahian, tawuran, karena mereka latar belakangnya goflah, lupa kepada Allah. Jadi kalau di Indonesia seluruh warganya ingat sama Allah, zikir sama Allah, mau korupsi, aduh ada Allah melihat saya, mau zina, aduh ada Allah melihat saya. Seperti Nabi Yusuf, mohon maaf Pak. Nabi Yusuf adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, sehingga dia tidak berani berbuat zina walaupun istri cantik sudah telanjang di depan matanya. Mohon maaf, kan? Dianggurin. Kalau bapak-bapak kan, kalau kita jangan udah telanjang pakai baju saja udah ngeres pikirannya. Tapi Nabi Yusuf, mohon maaf, Zulaikha istri Raja Mesir, karena Raja Mesirnya dulu nggak bisa memberi nafkah batin kepada Zulaikha, dan Zulaikha tertarik pada kegantengan Yusuf. Sampai-sampai Zulaikha berani membuka pakaian di depan Yusuf. Kata Zulaikha, ayo Yusuf, jamah aku, setubuhi aku. Apa yang dikatakan Yusuf? Tidak, tidak. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Maksiat geus dihareupeun. Istri cantik sudah di depan mata, enggak diapa-apain. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Hatinya ingat sama Allah. Itu contoh kecil Pak. Belum maksiat-maksiat yang lain. Jadi kalau bapak-bapak selalu ingat kepada Allah, kita yakin tidak akan tergoda oleh perbuatan maksiat, baik maksiat besar atau maksiat kecil. Makanya kuncinya ada pada hati. Hati kita harus ingat kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Jadi zikir itu bukan habis sholat aja, la ilaha illallah, subhanallah. Bukan itu saja. Di mana saja, kapan saja, hati kita harus selalu ingat Allahu Akbar. Ingat sama Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu ingat kepada Allah. Itu yang pertama Pak, dosa goflah, musibah tersatu goflah, lupa kepada Allah. Yang kedua, bencana terbesar dalam hidup kita. Yang kedua adalah qaswah. Apa artinya qaswah? Qaswah itu keras hati. Teras hati, keras hatinya, bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Bagaimana ciri orang yang keras batu? Yang keras batu. Bagaimana cirinya orang yang keras hati? Di antara ciri orang yang keras hati itu satu, raddul haq, menolak nasihat baik. Ciri orang yang keras hatinya, dinasehati gak nurut, dikasih masukan gak mempan. Kamu itu salah. Udahlah, ngomong apa kamu? Ini urusan gua, nggak ada urusannya sama ente. Minggir, gue, lu nggak usah ngatur hidup pribadi gue. Itu apa? Keras hati Pak. Banyak orang yang kayak gitu kan, mentang-mentang emang urusan pribadi nggak boleh nasihati, emang hanya urusan kantor yang boleh dinasihati, emang hanya urusan pekerjaan, urusan pribadi pun kita harus dinasihati. Kalau hati jarang menerima nasihat, hati akan mati Pak. Untuk penyubur hati supaya tetap hidup, sering-seringlah minta nasihat. Imam Ghazali mengatakan, kalau tidak ada orang yang memberi nasihat, kita yang harus minta nasihat. Ini salah satunya kan kita ngadain pengajian agar minta nasihat. Kalau misalkan hari ini kita belum menerima nasihat, minta nasihat ke guru kita, ke orang tua kita, ke atasan kita, ke orang yang kita anggap soleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Jauh-jauh saya datang ke sini mau minta uang, bukan minta nasihat. Ada yang kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Dikasih nasihat juga kita malah nggak mempan, apalagi minta. Kalau mau minta uang pada datang. Buktinya kalau awal bulan pada penuh. Kalau giliran coba tolong ambil ya tuh, buktinya kan dibagi bansos kan pada datang tuh. Nah, dibagi ini apa ada uang nih, ambil di sini. Oh, pada datang. Tapi kalau ini ada nasihat nih, apa nasihat? Gue tuh butuh makan, bukan butuh nasihat. Mohon maaf Pak, perut itu jasmani, makanannya ya nasi. Tapi ruhani, kolbu adalah ruhani, makanannya nasihat.
minta nasihat. Dan saya juga begitu. Kalau udah gersang-gersang, lari ke guru saya. Abah, minta nasihat buat saya. Lari ke guru saya. Pengersa Pak Kiai, minta nasihat buat saya. Hati saya gersang, hati saya bimbang, hati saya sedang penuh masalah. Minta nasihat sejuk lagi. Makanya masing-masing orang itu harus punya guru kalau bisa. Guru spiritual. Guru spiritual itu bukan dukun kayak Mang Yana, bukan. Kulitan orang ikonik, bukan. Yang namanya guru spiritual itu bukan dukun, main baca-baca mantra, bukan. Guru spiritual itu guru yang bisa membimbing ruhani kita dengan amaliyah ibadahnya agar kita lebih soleh, dengan nasihat-nasihatnya agar hati kita tidak gersang. Nah, kalau orang diberi nasihat tapi tidak mempan, itu ciri orang itu telah terkena penyakit qaswatul qalbi, keras hati. Yang kedua, ciri orang yang keras hati adalah istihqarun nas, selalu menganggap enteng pada manusia, merendahkan manusia, mentang-mentang yang lain miskin, mentang-mentang yang lain di bawah kita umurnya, mentang-mentang yang lain itu di bawah kita karirnya. Menghinakan kita tidak boleh. Ketika kita menghinakan orang lain, menganggap sepele orang lain, berarti kita sedang terkena penyakit keras hati. Bagaimana cara supaya penyakit keras hati ini hilang? Ya tadi kuncinya, jangan goflah. Karena kalau hati goflah nanti efeknya keras hatinya, lebih besar, lebih keras daripada batu. Mudah-mudahan kita semua tidak keras hatinya dan tidak goflah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dimanapun, agar kita selamat dari bencana. Alhamdulillah kegiatan ini adalah posko peduli bencana. Bencana terbesar ada dua, yaitu goflah, lupa kepada Allah. Yang kedua, qaswah, keras hati. Semoga diberkahi segalanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Untuk tausiah saya rasa cukup sekian, karena namun juga kultum kuliah 7 menit, apalagi pengajian rutin nggak usah lama-lama. Nanti bulan depan juga ada lagi. Jadi kalau pengajian rutin mah nggak usah lama-lama. Gitu. Jadi itu saja, mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberkahi segalanya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi wa batinan fi ibadika sholih wa tahsyuruna biha yawmal qiyamati min asy-syuhada'i was-sholihin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talabidana wa tilmidatina wa ustadana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa bikal kullu wa kullu kullu rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saninten gua saninten diical di Parapatan, hapunten abdi hapunten milih aya kalepatan, kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kedong-dong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.